Halo teman-teman. Hah? Duh, kok hitam? Oke, mantap. Mungkin kali ini aku akan review film The Demon Slayer atau Kimetsu no Yaiba Infinity Castle yang part 1 yang baru-baru ini keluar di tanggal 15 Agustus 2025 di Indonesia dan masih akan rilis juga di negara lain setelah saya. Dan ini oke, ini versi saya, aku baru kaget ternyata eh, perilisannya ternyata tuh nggak bareng gitu ya. Jadinya dibatasi per negara gitu. Mungkin aku mau review singkat terkait dengan yang namanya Demon Slayer yang Infinity Castle yang first eh, episode, bisa dibilang bagian yang bisa dibilang itu adalah film terlama yang pernah aku lihat di bioskop. Aku 3 kali nonton film di bioskop. Yang pertama tuh kalau nggak salah itu apa ya, dulu sama kakakku dan adik aku juga. Lupa apa. Lalu yang kedua aku lihat Fantastic Four dengan durasi sekitar 2 jam kurangan, dan terakhir Kimetsu no Yaiba atau Demon Slayer yang Infinity Castle yang first part itu 2 jam 45 menit. Gila. Tapi yang aku cukup puas itu adegannya tuh atau scene sebagai aku yang eh, gak terlalu sering nonton anime gitu ya. Mungkin setelah ini bakal sering sih, dan berfokus sama Demon Slayer ini. Itu gak kayak tiba-tiba di tengah scene kebelet atau kedistraksi, enggak sama sekali. Ya mungkin ya kalau masalah kayak gini mungkin terserah pada masing-masing juga ya. Ada orang yang suka, ada orang yang kayak ya namanya juga selera. Dan aku di ini apa namanya, pembahasannya nggak bakal lama-lama dan nggak bakal spoiler juga, karena barangkali ada yang mau lihat kali ya. Nggak mau spoiler, silakan kalian lihat sendiri. Bakalan, apalagi kalian suka anime ya. Dan apalagi kalian kalau sudah ngikutin dari awal. Aku model cuma KNY season 1 doang dan nggak nggak selesai sampai berapa episode season 1 kan. Itu keren banget asli. Kalau di film ini Nezuko-chan atau Nezuko itu nggak terlalu difokuskan ke dia. Dia di film ini itu dalam posisi lagi sakit parah, gak tau entah sakit parah atau aku kurang research juga ya. Jadi aku buat video ini murni kayak kepikiran aja gitu. Dia kayak ditolong oleh pertama kali orang yang pakai topeng yang ada di sini ya. Itu ditolong atau dirawat. Mungkin entah si Tanjiro ini nggak tahu apa gimana, nggak tahu. Di film ini banyak banget flashback, dan flashback yang bikin aku merinding dan bikin aku sempat nangis itu flashback terakhir, yang kalau kata temanku, aku nggak ngitung ya, makanya aku berdasarkan kata temanku tuh sekitar hampir 45 menitan. Itu yang cukup menangis. Jadi itu adalah flashback di mana iblis iblis yang kedua apa layar atas dua gitu. Kalian cari sendiri bakalan ketemu tuh pasti. Itu diceritain flashbacknya yang cukup, wah ternyata setiap iblis itu gak sepenuhnya mereka tuh jahat gara-gara iblis. Iblis itu tuh gara-gara itu karena ada suatu urusan yang dia tuh terkadang kayak kepepet gitu. Bukan kepepet juga, kayak balas dendam, entah kayak ada sesuatu yang direnggut oleh itu. Nah, itu penyebabnya ya, mungkin ada spoiler dikit ya. Sorry kalau ini spoiler. Jadi ya, si Muzan atau raja dari semua iblis itu memberikan beberapa iblis tingkat yang bakalan ketemu di Infinity Castle itu kayak kesempatan, kayak oh kamu udah diginiin, udah di gini-gini bla bla bla, aku memberikan kesempatan kamu kekuatan dan lain-lain dengan syarat syarat bla 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 itu gitu. Dan eh di Infinity Castle itu nanti mereka Nezuko dan Nezuko, Tanjiro dan lain-lain itu bakalan dibantu oleh suatu orang yang punya elang dan
Mungkin itu anak dari suatu, nggak tahu, itu kayaknya muncul juga di Infinity, oh bukan Infinity, iya Infinity Train kalau salah, situ ketemu. Ya kalau pengen tahu dan kalian lebih ngerti silahkan nonton aja sendiri. Dan gila animasinya, mungkin kata orang-orang katanya apa, UFO Team ya, itu kalau buat animasi gila keren banget asli, aku aja masih amazed dan merinding. Dan salah satu karakter yang menemani Nezuko dan ya kan, pertamanya kan si Tanjiro itu kan ketemu suatu tim ya, itu kalau nggak salah namanya siapa yang cewek yang ini, yang punya pita kupu-kupu itu, lagi bertaruh dengan salah satu iblis level atas yang itu punya flashback juga ya, dan lain-lain lah, itu intinya. Aku nggak mau spoiler banyak. Dan ya kalau dari aku ratingnya ya, ini rating perspektif aja ya, bagi aku yang jarang lihat anime itu 9,5/10, masterpiece gila. Aku nggak sabar nungguin episode selanjutnya yang ada di 2027 sama 2029. Itu Infinity Castle juga, itu yang part 2 sama part 3. Jadi part 1 ini hanya fokus ke beberapa Tanjiro dan salah satu yang rambutnya keriting itu yang pertama kali ketemu di season 1, dan teman-teman yang lain dan pasangan juga sama ini Zenitsu juga. Wah gila asli, nggak mau spoiler jadi nggak mau cerita banyak. Mungkin itu aja impressionku dan reviewku terkait film ini. Kurang lebihnya kayak gitulah ya intinya. Silahkan kalau mau itu nonton sendiri aja di bioskop terdekat kalian. Kalau menurutku lebih bagus nonton ini tuh di bioskop daripada nonton di Netflix dan lain ya. Ini juga kembali ke prefer kalian juga ya. Mungkin itu aja video atau review dari aku untuk terkait dengan Infinity Demon Slayer Infinity Castle Arc first part. Itu aja dari aku.